Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam menara bintang, di salah satu ruang penindasan, binatang sektor Morosa yang ganas dan jelek berdiri di tanah. Ada kekuatan tak terlihat namun kuat yang menekannya. Tampaknya damai karena menunggu di sana dalam diam. Binatang sektor, kata makhluk berjubah putih saat dia muncul. Dia menginjak ruang dan dia mendarat di tanah di depannya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Morosa memelototi Luo Feng. Binatang sektor, kau, kata Luo Feng. Panggil aku Morosa. Morosa mengangkat kedua kepalanya. Kamu memenuhi syarat untuk memanggilku dengan namaku. Luo Feng menyeringai. Oke, Morosa. Morosa mengaku. Dari semua makhluk agung di samudera semesta, kaulah satu-satunya yang aku kagumi. Kamu memang kuat di luar imajinasi. Bahkan jika aku masih di level 3, aku masih akan ditelan oleh menara bintang milikmu ini. Luo Feng mengangkat alisnya. Dia tahu tentang menara bintang. Sayangnya kau terlalu cepat kembali. Morosa menggelengkan kepalanya. Saya berasumsi bahwa Anda masih menjaga salah satu miniatur alam semesta dewa sejati dari era alam semesta pertama atau kedua, dan itu akan memakan waktu beberapa hari untuk kembali. Saya mencoba menelan asal mula alam semesta primal. Tanpa penjagaan tekad guru origin, aku akan mampu menelan setengah dari asal dalam beberapa hari. Bahkan jika semua dewa sejati manusia mencoba menghentikanku, dan kemudian guru origin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Tapi saya tidak berharap Anda kembali secepat ini. Luo Feng mengangguk. Rencana Morosa memang masuk akal. Morosa menatap Luo Feng. Aku akan sangat senang jika aku bisa membalas dendam. Tapi aku tidak peduli jika aku gagal. Aku hanya binatang sektor di level 2. Sebuah bencana besar akan datang untukmu, umat manusia, dan yang lainnya. Hahaha. Dengan tawa gila yang menusuk telinga, Morosa tiba-tiba berusaha menghancurkan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, 3 tingkat kekuatan tiba pada Morosa. Tingkat kekuatan pertama adalah ruang kosong pikiran tunggal dari Sub-Ziwu. Tingkat kekuatan kedua adalah penindasan dari ruang penyegelan dari menara bintang. Dan tingkat ketiga berasal dari kekuatan asal mula miniatur alam semesta milik Luo Feng. Ketiga tingkat kekuatan itu menekan Morosa sehingga dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Apa? Morosa menatap Luo Feng. Luo Feng menyeringai. Kamu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu bahkan dapat menghentikanku dari penghancuran diri, kata Morosa yang sangat marah. Kamu tidak akan mati sekarang, kata Luo Feng. Tidak ada gunanya, aku tidak bisa meledakkan diriku. Morosa menyeringai. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menjebakku berarti raja terkuat dari binatang sektor tidak akan lahir? Luo Feng tersenyum menjawab. Persis itulah yang ingin aku capai. Tapi kamu salah, kata Morosa. Bahkan jika aku tidak bisa menghancurkan diriku sendiri, aku harus melawan binatang sektor terakhir. Jika tidak, aku akan mati. Ini adalah takdir kita, dan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kamu terlihat sangat percaya diri. Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Kata Luo Feng. Tentu saja, sangat mudah bagi kita untuk memusnahkan semua ras di samudera semesta. Bahkan alam semesta asli pun harus menghancurkan dirinya sendiri, kata Morosa. Dia melirik Luo Feng. Jika kau ingin membujukku untuk memberitahumu tentang binatang sektor, jangan coba-coba menyamarkannya. Tanya saja padaku. Oke, Luo Feng mengaku.
Katakan padaku, berapa banyak binatang sektor yang ada di sarang binatang sektor? Dan seberapa kuat mereka? Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Mata Morosa memelototi Luo Feng. Aku tidak percaya kamu sebodoh ini. Luo Feng mengerutkan kening. Kamu benar-benar tolol. Morosa mengangkat kepalanya dan tertawa. Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu marah? Ingin membunuhku? Datanglah padaku, kata Morosa. Oh, jadi tidak mau bekerja sama? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika aku bisa menjadikanmu budakku, kamu harus mengikutiku. Luo Feng menunjuk dan seberkas cahaya segitiga terbang dari jarinya, terbang menuju Morosa. Morosa ingin menghindarinya, tetapi dia tidak mampu. Cahaya segitiga segera tenggelam ke dadanya. Setelah jejak cahaya segitiga diserap oleh tubuh Morosa, ia mengatakan sesuatu dengan suara lembut. Dan kemudian Luo Feng tidak bisa merasakannya lagi. Aku gagal. Luo Feng mengerutkan kening. Hahaha. Kedua kepala Morosa tertawa terbahak-bahak, dan itu tampak mencemooh. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Anda terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memperbudakku? Saya adalah makhluk agung yang lahir dari lautan semesta, dan saya adalah makhluk yang merusak, kebalikan dari alam semesta asli. Apakah Anda benar-benar mengira Anda bisa memperbudakku? Luo Feng berkata dengan dingin. Tepatnya, raja terakhir dari 1 miliar binatang sektor mewakili kehancuran dan menentang alam semesta asli. Sedangkan untuk Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Morosa menatap Luo Feng dengan dua mata tunggal dan tersenyum licik. Benar, aku belum sampai di sana. Namun, kamu hanyalah makhluk yang lahir di alam semesta asli. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memperbudakku? Duduk dan lihat saja, kata Luo Feng dengan acuh tak acuh. Luo Feng menjentikan jarinya, dan tiba-tiba cicak benang tak terlihat berkumpul di depannya. Benang-benang itu tiba-tiba membentuk gambaran yang aneh. Ada sebuah kata kuno yang dibuat dari ukiran di gambar itu. Memperbudak. Gambar transparan memecahkan ruang sekitarnya dan terbang menuju Morosa, menembus tubuhnya. Morosa mengatakan sesuatu dengan suara lembut lagi, sementara Luo Feng kehilangan kesadarannya akan gambaran itu. Hah? Luo Feng mengerutkan kening. Bagaimana sekarang? Morosa sangat gembira. Tunjukkan padaku semua yang kamu punya. Tunjukkan padaku. Aku adalah binatang sektor yang levelnya sama dengan dewa sejati. Kamu sendiri hanya dewa sejati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memperbudakku? Cepat, tunjukkan padaku. Saat ini Morosa sedang ditekan oleh Luo Feng, jadi dia membuat Luo Feng kesal. Dua jejak cahaya kemasan yang kabur keluar dari mata Luo Feng, dan dua pilar cahaya itu saling terkait. Tiba-tiba jejak cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya melilit satu sama lain, membentuk jaringan benang emas raksasa. Itu menutupi Morosa dan menembus tubuhnya, tapi kemudian itu menghilang. Bagaimana mungkin? Kata Luo Feng. Dia mendengar ejekan Morosa, tetapi dia tidak peduli. Keterampilan yang saya lakukan adalah keterampilan perbudakan tingkat atas dari Sungai Duandong dan dunia jin. Saya bahkan tidak merasakan perlawanan sebelum keterampilan yang saya lakukan menghilang. Luo Feng tidak dapat mempercayainya. Sementara itu, Morosa sangat gembira. Dia mencibir dan mengecek Luo Feng. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memperbudakku? Hahaha. Ayo, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Tapi kemudian sikap Morosa berubah. Bagaimana mungkin? Morosa menatap pria berjubah putih di depannya, Ling Lu. Kekuatan Luo Feng dengan cepat berubah. Segera Luo Feng menjadi gelap, memancarkan kekuatan jahat, seolah-olah dia adalah binatang sektor. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa binatang sektor memiliki dua kepala, sementara Luo Feng hanya memiliki satu kepala. Bagaimana Anda bisa menjadi ini?
Morosa menggelengkan kepalanya. Itu pasti palsu. Kamu hanya mensimulasikan penampilanku. Kekuatan yang kamu gunakan bukanlah kekuatan binatang sektor. Aku bisa mengatakannya dengan pasti. Binatang sektor juga bisa berubah menjadi dewa sejati dan menghasilkan kekuatan dewa. Namun itu semua palsu. Luo Feng menunjuk dan benang segera berkumpul di langit. Segera membentuk gambar baru. Ada kata kuno, perbudakan. Pada gambar, perbedaannya terletak pada kekuatan yang membentuk gambar itu. Kekuatan yang digunakan kali ini adalah puncak kekuatan dari binatang sektor. Gambar itu terbang ke arah Morosa yang menjadi cemas untuk pertama kalinya. Gambar itu menembus dadanya. Gambar itu segera masuk ke dadanya. Sektor. Luo Feng mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan sektor di dalam tubuh Morosa. Melalui gambar itu, dia telah melakukan semua jenis keterampilan, tetapi semuanya lenyap. Setiap kali menyentuh sektor tersebut, dia bahkan tidak bisa merasakannya. Namun kali ini merambah ke tubuh, bahkan setelah menyentuh sektor tersebut. Tidak heran tidak ada yang berhasil sebelumnya, bisik Luo Feng. Ada sektor di dalam tubuh binatang sektor yang menahan semua bentuk kekuatan lain. Jiwa Morosa tersembunyi di sektornya, bagian terpenting dari tubuhnya. Jiwanya meraung saat mencoba melawannya. Gambar itu memancarkan jejak cahaya yang tak berujung dan mencoba untuk menekannya. Ia mencoba untuk meletakkan dirinya pada jiwa, mencoba menyatu dengan jiwa. Jiwanya mencoba segalanya, dan sektor itu memperdayakan jiwa untuk waktu yang lama. Namun itu jalan buntu. Bang! Gambar itu menghilang, dan Luo Feng telah gagal lagi. Morosa memandang Luo Feng, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia tidak menyangka makhluk agung yang lahir di samudera semesta akan bisa menggunakan kekuatan binatang sektor. Mengesankan, kata Morosa. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Tapi terus kenapa? Sejak binatang sektor lahir, kita memiliki kemauan yang luar biasa. Morosa menatap Luo Feng. Jiwa kita hampir sempurna. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memperbudakku? Itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan dari binatang sektor, kamu tidak akan bisa memperbudakku. Luo Feng tersenyum. Dia tidak peduli bagaimana reaksi Morosa. Itu hanya berarti keterampilan memperbudak jiwaku belum cukup baik. Saya perlu belajar keterampilan memperbudak yang lebih baik, pikir Luo Feng. Dan kemudian Luo Feng duduk dengan menyilangkan kaki. Dia duduk di tanah, menghadap binatang sektor Morosa di kejauhan. Ayo, ayo, Morosa mengumpat dan mengejek. Namun Luo Feng berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dia tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, sebagian besar pikirannya tertuju pada avatar kekuatan dewa di bawah pilar batu bergaris hitam. Avatar kekuatan dewa sedang mempelajari teknik memperbudak jiwa di tempat di mana waktu berjalan 10 juta kali lebih cepat. Dia mulai mempelajari sesuatu yang lebih rumit. Kali ini, Luo Feng sedang mempelajari teknik perbudakan yang dia peroleh dari dunia jin. Teknik memperbudak ini telah diciptakan oleh makhluk suci di bawah yang mulia Raja Dewa dari negara jin. Ketika teknik itu masih ada, namanya adalah sektor bintang 3. Itu bisa dibilang teknik memperbudak jiwa terbaik di dunia jin. Namanya adalah sektor bintang 3. Itu bisa dibilang teknik memperbudak jiwa terbaik di dunia jin. Waktu berlalu, tekniknya rumit dan segera lebih dari 1 tahun telah berlalu. Luo Feng, di mana dia? Pemimpin kota primal chaos bertanya. Luo Feng, di mana dia? Pemimpin kota primal chaos bertanya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sebelumnya, dia telah meminta pemimpin kota primal chaos dan yang lainnya untuk pergi lebih dulu, mengatakan dia akan segera kembali. Tapi sekarang, 1 tahun telah berlalu, namun Luo Feng masih belum kembali. Di dalam miniatur alam semesta, menara bintang mengambang. Di dalam area penindasan di menara bintang, binatang sektor menghadapi Luo Feng. Dia terus mengejek, tertawa, mengumpat, dan memprovokasi. Tetapi Luo Feng hanya berpura-pura tidak ada. Aku akan segera kembali, guru, kata Luo Feng melalui pesan. Dia akhirnya mempelajari jilid pertama, sektor 3 bintang.
Kamu? Morosa terkejut karena Luo Feng yang telah duduk lebih dari setahun tiba-tiba berdiri. Luo Feng menatap Morosa. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menolaknya atau tidak. Datang saja padaku. Morosa terlihat galak, tapi sebenarnya dia takut. Namun dia bahkan tidak bisa mengelak saat berada di bawah 3 tingkat penindasan. Luo Feng menunjuk dan kristal dalam bentuk setetes air terbang dari jarinya. Ada patahan di tetesan air. Su, setetes air masuk ke salah satu mata berdarah Morosa. Morosa mengedipkan kedua matanya, lalu berdiri diam. Dia tidak bergerak sama sekali. Luo Feng menatap Morosa yang masih berdiri di sana tanpa bergerak. Tiba-tiba jejak aneh 3 tetes muncul di dadanya. Kemudian jejak itu menghilang. Selesai. Luo Feng melihat jejak tetesan air muncul di peti binatang sektor. Dia segera bisa merasakan jiwa Morosa dan dia sangat gembira. Morosa mengedipkan matanya, bingung. Ia berbisik, Aku adalah raja terakhir. Sudah waktunya untuk bangun, kata Luo Feng. Aku harus menjauh darimu, kata Morosa. Kamu melawan begitu banyak binatang sektor dan meninggalkan sarang dalam kekacauan. Aku telah berjuang untuk naik dari titik terendah menjadi lebih kuat. Aku bahkan makan bedi. Aku akan menjadi raja terakhir. Bagaimana mungkin? Luo Feng berteriak. Morosa! Morosa linglung dan penghormatan mutlak dari lubuk jiwanya membuatnya tunduk. Tuan, kata Morosa. Luo Feng tersenyum. Tuan, teknik memperbudak macam apa itu? Tanya Morosa. Aku bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tapi aku sudah diperbudak seperti itu. Meskipun dia diperbudak, dia masih memiliki ingatan yang sempurna dari sebelumnya, jadi dia masih mengingat semua yang telah terjadi. Namun, mulai saat ini, Luo Feng akan menjadi orang yang sepenuhnya dipatuhi dan dikagumi. Ini disebut sektor 3 bintang yang diciptakan oleh makhluk tertinggi yang disebut emas, kata Luo Feng. Emas? Morosa berbisik. Ya, emas. Luo Feng mengangguk. Emas adalah orang suci yang terbaik dalam perbudakan di bawah Raja Surgawi Negara Jin. Sebelum negara Jin dihancurkan, dia adalah tangan kanan Raja Surgawi Jin. Tiba-tiba, miniatur alam semesta Luo Feng bergetar dan kekuatan yang kuat menyapu menara bintang Luo Feng. Ah? Luo Feng mengangkat kepalanya. Begitu pula Morosa yang terkejut. Itu hukum tertinggi, kata Morosa. Luo Feng mengangguk. Kekuatan tertinggi baru saja menyapu miniatur alam semesta dan tampaknya itu adalah alarm peringatan kehidupan dan kematian. Tidak mudah untuk memperbudak binatang sektor. Luo Feng melihat binatang sektor di sampingnya dan merasa berat hati. Dia mengerti bahwa binatang sektor mewakili kehancuran. Dia telah memperbudak binatang sektor, yang berarti dia mungkin memperbudak raja binatang sektor yang berdiri melawan alam semesta asli dan yang mewakili kehancuran dari alam semesta asli. Pasti ada akibat untuk memperbudak binatang sektor. Hukum tidak akan membiarkan dia berhasil seperti itu. Di tempat lain, tamu kuno yang sedang duduk di atas pecahan kabin yang terbang di luar perahu semesta. Dia tiba-tiba membuka matanya karena dia bisa merasakan riak buram. Hukum tertinggi, dia berkata. Terakhir kali ketika muridku membuat terobosan, hukum tertinggi dipicu. Itukah yang baru saja terjadi lagi? Tamu kuno yang duduk sedikit khawatir. Apakah Raja Binatang Sektor telah lahir? Atau apakah hal lain yang mempengaruhi seluruh lautan semesta terjadi lagi? Hanya sesuatu yang besar yang dapat memicu hukum tertinggi. Jauh di dalam sektor puncak miring, di tanah kegelapan, di dalam inti, di dalam kegelapan tak berujung, ada banyak binatang sektor. Beberapa berkelahi dan makan, beberapa bersembunyi dan mencoba memulihkan tenaga untuk memperbaiki diri. Beberapa mengintai mangsanya. Semua binatang sektor bertarung untuk menjadi raja pamungkas. Tiba-tiba, Bedi yang sedang mengejar binatang sektor tiba-tiba berhenti. Ada darah di ujung mulutnya. Kedua kepalanya melihat ke arah yang sama dan berbisik.
Morosa! Morosa! Binatang sektor mengerikan yang memegang kampak juga melihat ke arah yang sama. Dua binatang sektor yang sedang bertarung juga berhenti. Orang-orang yang bersembunyi dan memulihkan kekuatan mereka membuka mata mereka. Binatang sektor lemah yang hanya mencoba untuk bertahan hidup juga melihat ke arah yang sama. Morosa! Morosa! Semua binatang sektor linglung, mereka semua berhenti, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Semuanya hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, yaitu Morosa. Ketika 1 miliar binatang sektor lahir, mereka telah ditakdirkan untuk bertarung dan membunuh satu sama lain, sehingga hanya satu yang bisa hidup. Itulah mengapa mereka bisa merasakan satu sama lain. Ketika Morosa diperbudak oleh Luo Feng, semua binatang sektor merasakannya pada saat bersamaan. Ria kehidupan rekan mereka, Morosa, telah berubah tajam. Semua binatang sektor segera mengerti bahwa Morosa telah diperbudak. Bedi mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara melengking. Binatang sektor yang membawa kapak juga melakukan hal yang sama, dan suara itu penuh dengan amarah, permusuhan, dan kegilaan. Pada saat itu, semua binatang sektor di sarang meraung sekaligus. Mereka sangat marah. Mereka adalah makhluk yang mulia, namun salah satu saudara mereka telah diperbudak. Itu adalah provokasi bagi mereka. Itu memalukan. Aib bagi semua binatang sektor yang harus dibasuh oleh kematian. Belum lama ini, Morosa telah mengirim pesan ke semua binatang sektor. Pesan tentang pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Morosa telah mengatakan bahwa dia sedang ditekan oleh pemimpin gerombolan Bima Sakti dan telah memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap menara bintang pemimpin gerombolan Bima Sakti. Di samudera semesta, sulit bagi dewa sejati lain untuk membunuh Morosa, tetapi itu bukan tidak mungkin. Namun dalam hal perbudakan, hanya pemimpin gerombolan Bima Sakti yang bisa melakukannya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti! Pemimpin gerombolan Bima Sakti! Pada saat itu, semua binatang sektor jengkel. Mereka semua memusuhi pemimpin gerombolan Bima Sakti yang sembrono itu. Pada saat itu, mereka memiliki musuh yang sama. Teriakan melengking dan gila bergema melalui setiap inci sarang binatang sektor. Scene berganti. Di dalam ruang penindasan menara bintang, Luo Feng telah mengambil 3 tingkat kekuatan yang digunakan untuk menekan Morosa. Karena dia diperbudak, jadi dia akan sepenuhnya mematuhi Luo Feng. Tuan, kata Morosa dengan hormat. Ceritakan tentang sarana binatang sektor, kata Luo Feng yang tampak serius. Dari kekuatan hukum tertinggi, Luo Feng tahu bahwa akan ada bahaya yang akan datang. Morosa menjawab, Tuan, saya perlu memberitahu Anda sesuatu. Saya telah memberitahu setiap binatang sektor di dalam sarang tentang Anda. Saya membagikan informasi Anda. Informasi apa? Tanya Luo Feng. Morosa segera memberitahu Luo Feng apa yang telah diungkapkannya kepada binatang sektor. Luo Feng pun tercengang. Tuan, maafkan saya, kata Morosa. Aku dipenuhi dengan kebencian kepadamu dan aku yakin aku akan mati. Jadi aku ingin kamu mati juga. Aku mencoba untuk mengungkapkan betapa kuat dan hebatnya dirimu, untuk memotivasi semua binatang sektor untuk bertarung lebih keras. Mereka mungkin bekerja sama di bawah ancaman. Luo Feng berkata, teruslah berbicara. Dan juga ketika saya ditekan di menara bintang, saya mengirim pesan kepada mereka. Saya memberitahu mereka bahwa saya tidak bisa melawan sama sekali. Saya memberitahu mereka bahwa saya telah ditelan oleh menara bintang dan ditekan, dan saya tidak bisa bahkan menghancurkan diri sendiri. Apa? Luo Feng mengepalkan tijunya. Dia dalam masalah sekarang. Tuan, kata Morosa dengan cemas, aku hanya ingin membalas dendam padamu. Itulah sebabnya aku melakukan itu. Aku tahu, aku tidak akan menyalahkanmu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak binatang sektor yang ada di sarang binatang sektor, dan seberapa kuat mereka sekarang? Morosa mulai menceritakan semua yang dia ketahui. Pada awalnya, 1 miliar binatang sektor lahir di dalam sarang,
dan semua binatang sektor berada pada status primat tingkat 1. Wolfgang mendengarkan dengan cermat. Biasanya untuk setiap 33 binatang sektor yang lahir di tingkat 1, satu binatang sektor lahir di tingkat kedua. Dan dari 33 binatang sektor tingkat 2, satu tingkat 3 binatang sektor lahir. Begitu seterusnya dan seterusnya, kata Morosa. Jika ada lebih dari 30 binatang sektor berlevel 6 yang lahir, mereka akan terus memakan satu sama lain. Dan orang yang bertahan pada akhirnya akan menjadi raja terkuat. Begitu seorang raja terlahir, Tuhan, Anda tidak akan bisa menghentikannya, tidak peduli seberapa kuat Anda. Adapun untuk saat ini, binatang sektor terkuat di sarang seharusnya berada di level 4. Tentu saja, jumlah binatang sektor di level 2 adalah yang terbesar. Ada hampir 10 juta binatang sektor di sarang sekarang. 10 juta? Wolfgang sudah menentukan jumlah sebelumnya, tetapi dia masih takut dengan apa yang baru saja dikatakan Morosa. Ada sekitar 10 juta binatang sektor di sarang yang setidaknya sekuat binatang sektor ini. Tidak heran, keinginan alam semesta asli mencoba segala cara untuk tetap hidup. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.